Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa, bisnis yang Anda bangun itu malah kayak memiliki Anda, bukan sebaliknya gitu? Sering banget itu terjadi. Iya kan? Ya, Kayak terjebak aja gitu, kerja bisa 80 jam seminggu. Mirip banget sama cerita Tom di buku yang jadi sumber kita kali ini. Udah capek, waktu buat keluarga juga hilang. betul. Itu problem klasik pengusaha. Nah, sumber kita kali ini buku keren, judulnya Scale, 7 prinsip teruji untuk mengembangkan bisnis dan mendapatkan kembali hidup Anda. Penulisnya Jeff Hoffman, salah satu pendiri Priceline itu loh, sama David Finkel. Dua nama besar itu, pengalaman mereka bukan teori doang. Bener banget, mereka ini praktisi, udah bangun bisnis miliaran dolar. Jadi di pembahasan kali ini kita mau coba gali beberapa ide kunci dari pengalaman mereka. Fokusnya gimana caranya keluar dari yang mereka sebut perangkap wira swasta. Self-employment trap. Nah, itu dia. Kondisi di mana bisnis kayaknya kembali bisa jalan kalau Anda ada di situ terus tiap hari. Iya, inti dari buku Scale ini sebenarnya soal membangun bisnis yang mereka sebut level 3. Jadi bukan lagi tempat Anda sekedar kerja keras. Level 3. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bisnis yang udah bisa jalan sendiri. Karena apa? Karena digerakin sama sistem yang kuat, tim yang solid, sama kontrol internal yang pinter. Oke. Jadi tujuannya biar bisnis bisa tumbuh, tapi kitanya nggak harus selalu ibaratnya ikat pinggang di situ terus ya? Persis, itu jalan keluarnya dari perangkap wira swasta tadi. Biar bisnisnya scale up, hidup kita juga bisa scale up kebebasannya. Ini menarik banget sih. Soalnya kan sering mikirnya, wah bisnis mau gede, ya siap-siap aja waktu pribadi habis. Tapi buku ini malah bilang ada paradoks kebebasan ya? Betul, ada contohnya si Mark Huha itu. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Setelah dia terapin prinsip-prinsip di buku ini, bisnisnya itu tumbuh 44% dalam 2 tahun. Tapi yang keren, jam kerjanya malah turun drastis. Dari 70 jam lebih seminggu, jadi di bawah 35 jam. Wah, serius, tumbuh 44%, tapi jam kerja malah kurang dari setengahnya. Gimana caranya itu? Nah, kuncinya itu di fondasi bisnisnya. Prinsip 1 dan 2 di buku ini nekenin banget soal ini. Mereka gambarin kayak, bangku berkaki 3. Bangku berkaki 3, apa aja tuh kakinya? Kakinya itu sistem, tim, dan kontrol internal. Ketiganya ini harus kuat, harus seimbang, nggak bisa pincang salah satu. Oke, coba kita bedah satu-satu. Sistem dulu deh. Maksudnya sistem di sini apa ya? Sistem itu gini, intinya gimana caranya know-how penting di bisnis Anda, yang mungkin sekarang cuma ada di kepala Anda atau beberapa karyawan kunci, itu bisa ditangkap. Ditangkap, maksudnya didokumentasiin gitu. Iya, didokumentasiin jadi aset perusahaan. Bisa bentuknya checklist, prosedur standar, template, panduan apa aja lah. Jangan sampai ilmu penting itu ngunci di 1-2 orang. Mereka pakai istilah expert systems. Expert systems. Oke, contohnya gimana tuh biar gampang? Iya, misalnya, cara terbaik buat follow up prospek, atau langkah-langkah nanganin komplain biar pelanggan puas, atau mungkin resep rahasia kopi di kafe Anda. Itu semua dibikin standar tertulisnya. Jadi, siapapun di tim, asal ikutin sistem itu, hasilnya bisa konsisten dan bagus. Jadi biar nggak tergantung sama satu superstar ya? Oke, masuk akal. Itu sistem. Terus kaki kedua tim. Bukannya kalau udah ada sistem, tim jadi nggak terlalu krusial? Nggak juga. Tim hebat itu tetap penting banget. Tapi tim hebat tanpa sistem dan kontrol itu rapuh. Rapuh gimana maksudnya? Ya, bayangin aja kalau satu orang kunci di tim Anda resign, kalau nggak ada sistem yang jelas, proses kerja bisa berantakan kan? Jadi, tim dan sistem itu saling melengkapi. Sistem ngasih struktur, tim yang ngejalaninnya dengan baik. Oke, paham. Sistem ngasih cara main, tim yang main. Terus kaki ketiga, kontrol internal. Ini kedengarannya agak kaku ya? Mungkin kedengarannya gitu, tapi ini penting buat ngelindungin bisnis. Kontrol itu bukan soal nggak percaya sama tim, tapi lebih kayak pasang pagar pengaman. Pagar pengaman, contohnya. Contoh simpel aja, jangan sampai orang yang nerima duit sama yang nyatat pembukuan itu orang yang sama. Atau perlu ada persetujuan 2 level buat pengeluaran di atas jumlah tertentu. Hal-hal kayak gitu. Buat mastiin aset aman, bisnis jalan sesuai aturan. Iya. Jadi 3 kaki ini sistem tim kontrol bikin bisnis jadi lebih kokoh dan bisa jalan lebih mandiri ya. Nah, tapi kan bisnis juga perlu arah yang benar buat berkembang.
Buku ini bahas soal pelanggan juga kan? Banget, itu masuk prinsip ketiga, dan ini sering banget dilupain orang. Intinya, Anda harus benar-benar paham kenapa sih pelanggan milih bisnis Anda. Kenapa ya? Bukan cuma karena produk atau jasanya bagus. Lebih dalam dari itu, coba ingat contoh Priceline tadi. Orang itu sebenarnya nggak butuh tiket pesawat murah. Yang mereka butuh itu solusi biar bisa datang ke kawinan saudaranya misalnya, tanpa harus keluar duit banyak. Oh, jadi kebutuhan intinya ya, bukan fitur produknya. Nah, itu dia. Memahami kebutuhan di balik kebutuhan ini, itu bisa ngubah semua. Cara Anda marketing, cara inovasi, bahkan mungkin model bisnisnya. Fokusnya jadi ke nilai nyata yang Anda kasih ke pelanggan. Solusi apa yang Anda bawa buat mereka. Wah, ini dalam sih, bener-bener ngubah cara pandang ya. Dari cuman jualan apa jadi ngejawab kenapa. Nah, tapi kan buat nerapin ini semua, bangun sistem, pahami pelanggan, itu kan butuh waktu ya. Padahal banyak pengusaha udah ngerasa waktunya habis buat ngurusin operasional harian aja. Gimana tuh solusinya? Nah, ini nyambung langsung ke prinsip ketujuh. Anda punya waktu. Dengerannya aneh ya. Tapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah mengenali gimana waktu Anda sebenarnya dipakai. Mengenali pemakaian waktu. Maksudnya? Buku ini pakai matriks nilai waktu yang simpel tapi ngena banget. Mereka bagi aktivitas jadi 4 kuadran. 4 kuadran, apa aja tuh? Ada waktu D, ini aktivitas nilainya rendah banget. Mungkin makan 80% waktu Anda, tapi hasilnya cuma 20%. Banyak kerjaan administratif atau rutin di sini. Oke, waktu D, 80% waktu, 20% hasil. Terus? Terus, waktu C, ini aktivitas pendukung. Sekitar 15% waktu, 16% hasil. Di atasnya lagi, nah ini dia, waktu B. Ini sweet spot-nya. Cuma makan sekitar 4% waktu, tapi bisa ngasih 64% hasil. Ini kerjaan strategis biasanya. Wow, 4% waktu, 64% hasil. Gede banget dampaknya. Ada lagi? Ada waktu A, ini magic 1%. Cuma 1% waktu, tapi bisa ngasih 50% hasil. Ini aktivitas terobosan yang benar-benar ngubah permainan. Gila, perbandingannya jauh banget ya antara D sama B atau A. Tapi masalahnya, kerjaan D itu seringnya kerasa paling urgent kan? Paling banyak nyita perhatian? Bener banget, itu jebakannya. Makanya buku ini ngasih strategi 4D buat ngadepin tugas-tugas di waktu D itu. 4D. Apa aja tuh? Delete, hapus aja kalau emang nggak perlu. Delegate, lempar ke tim kalau bisa. Defer, tunda kalau nggak mendesak. Atau yang paling keren, design out. Design out. Dirancang biar hilang gitu. Ya, dirancang ulang prosesnya, biar kerjaan D itu nggak muncul lagi di masa depan. Otomatisasi, bikin sistem baru, dan sebagainya. Kenapa 4D ini penting? Karena tiap jam yang bisa Anda selamatin dari waktu D, itu bisa Anda alihin ke waktu B atau A. Kekerjaan yang benar-benar bikin bisnis Anda tumbuh. Jadi bukan soal nambah jam kerja ya, tapi mindahin fokus ke kerjaan yang beneran ngasih hasil gede. Realistis nggak sih bisa bebasin banyak waktu dari kerjaan D itu? Kata mereka sih sangat realistis, bisa bebasin 8 jam atau lebih per minggu, kalau kita disiplin nerapin 4D ini. Bayangin, nambah 1 hari kerja efektif buat mikirin strategi. Wah, iya juga ya. Jadi intinya bukan kerja lebih keras di semua hal, tapi kerja lebih cerdas di hal yang tepat. Fokus ke aktivitas B dan A itu. Tepat sekali. Kuncinya itu ada di pergeseran peran, ya. Pergeseran peran, gimana tuh maksudnya? Dari yang tadinya kita jadi pelaku utama semua kerjaan, jadi lebih ke peran sebagai arsitek. Yang ngebangun fondasinya tadi, sistem, tim, dan kontrol. Biar mesin bisnisnya bisa jalan makin efisien, makin otomatis, tanpa kita harus selalu ada di dalamnya. Nah, itu dia, rangkuman yang pas banget. Pertumbuhan bisnis yang pesat sama kebebasan pribadi itu beneran bisa jalan barengan kok. Bukan cuma mimpi. Dan buku Scale ini ngasih semacam peta jalannya lah, yang udah terstruktur dan teruji. Iya, kita kan baru bahas beberapa prinsip inti ya dari 7. Tapi kayaknya ini aja udah bisa jadi fondasi awal yang kuat banget buat perubahan. Betul, ini udah fundamental banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin. Coba deh renungkan. Kalau misalnya minggu depan Anda berhasil nih, bebasin 1 jam aja dari aktivitas D, pakai strategi 4D tadi. Kira-kira, satu langkah strategis apa aktivitas level B atau A yang bakal Anda lakuin dengan waktu ekstra itu?
Aktivitas yang benar-benar buat membangun masa depan bisnis Anda, bukan cuma sekedar menjalankannya hari itu. Pertanyaan bagus buat refleksi. Ya, semoga jadi pemicu ya. Dan kalau Anda mau gali lebih dalam lagi, tentu saja bisa cari bukunya. Scale oleh Jeff Hoffman dan David Finkel.